Saya Rahmat Ramadan dari jurusan Ekonomi. Jurusan apa aku ya? Baik, perkenalkan nama saya Sefnat Rumi dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Luputu LC Safitri Damayanti, biasa dipanggil LC. Aku dari jurusan akuntansi. Tahu sedikit, Cid? Iya tahu. Kurang tahu sih. Iya tahu. Kayaknya belum Kak. Saya yang terbaru belum. Perkuliahan itu kayak menggunakan sistem ganjil genap gitu. Intinya pokoknya kalau misalkan di Siakat itu berwarna hijau, maka kita masuk di yang genap, kayak gitu ya, pertemuan genap. Kalau yang ganjil itu warna oranye itu masuk di pertemuan yang ganjil kayak gitu. Terakhir informasi yang masuk aku itu surat edaran yang mewajibkan mahasiswa buat datang di Malang untuk kuliah daring itu pertemuan 1 sampai pertemuan 10. Terus sisanya itu mahasiswa bisa daring gitu. Cukup sesuai. Implementasinya tergantung dosen, terus lebih ke arah fleksibel gimana sih kita mahasiswa yang ngingetin ke dosen atau dosen yang ngingetin kita gitu loh. Lihat maksudnya kondisi saat ini ya, maksudnya kayak macam lagi pandemi kan, mungkin dari fakultas menyesuaikan mahasiswa ya, maksudnya ada pembatasan-pembatasan. Bisa datang ke kampus ataupun bisa secara online. Kalau menurut aku sih itu udah cukup pas ya digunakan buat masa pandemi kayak gini. Kalau dari saya sendiri, belum sih. Kesehatannya itu jadi online semua, rata-rata mata kuliah. Kalau pengalaman saya yang online, ikut yang online. Belum pernah merasakan yang offline waktu hybrid kemarin. Itu kurang efektif. Soalnya kan yang di kelas menjelaskan, terus waktu di Zoom itu kayak kurang jelas gitu suaranya. Jadi materi-materinya juga kurang masuk gitu. Kalau yang hybrid emang setengah-setengah, yang setengahnya datang ke kampus, setengahnya lagi online lewat Google Meet atau Zoom gitu. Jadi nanti pakai proyektor gitu dosennya. Kalau pengalaman sendiri untuk yang 50% di kampus itu lebih fokusnya ke yang ada di kampus. Kalau kuliah hybrid itu sebenarnya dosennya itu kadang kayak lebih fokus ke yang offline-nya daripada ke yang online-nya. Soalnya katanya dosennya juga itu kayak lebih sulit gitu loh Kak buat ngimbangin mana yang online, mana yang offline gitu. Dari enaknya itu kan sekarang lagi masa pandemi COVID-19. Jadi enaknya jadi terbatas di kelas gitu Kak. Nggak bertumpuk-tumpuk di dalam kelas. Kan ya jujur saya saja Mas ya, saya bisa di rumah bisa nyampe pekerjaan lainnya gitu. Apalagi kalau online, kalau Google Meet kan, kalau di kameranya bisa dimatiin gitu. Kalau hybrid kita tetap bisa komunikasi langsung dengan dosen dan teman-teman yang mungkin ada di offline. Jadi kita yang online nggak merasa kayak online dulu lagi. Tetap ada teman-teman yang disorot di bangku, terus dosennya juga jelasin lebih interaktif karena ada yang diajak ngomong gitu di dalam kelas. Enaknya itu mungkin kayak kebagian yang offline-nya. Kadang kalau yang offline kan kita bisa lebih memahami materi juga, sama juga nangkapnya itu lebih mudah. Terus ya ke kampus gitu. Itu kasihan yang di rumah sih Kak menurut aku, karena biasanya itu yang di rumah istilahnya nggak direken itu kurang untuk diberi itu informasi gitu. Untuk kesulitannya ya pasti kendala teknis. Misalnya kita mau presentasi tuh, terkendala buat ada teman yang harusnya offline, jadi nggak bisa karena emang di surat edarannya tuh dia dapat jadwalnya di online kayak gitu. Nggak enaknya untuk yang online itu kurang fokus. Kampus atau dari universitas kalau misalkan ada informasi yang terbaru itu kayak lebih cepat disampaikan aja sih kayak. Semoga memiliki kebijakan yang lebih baik lagi. Kalau misalkan memang hybrid ya ayo hybrid gitu. Jangan ada yang minta full online, full offline gitu, sesuai kebijakan aja gitu sih. Dan yang pasti semoga mahasiswanya juga nurut. Takutnya nanti kalau udah ditetapin kebijakan kayak gini mahasiswanya rewel gitu. Mudah-mudahan kalau misalkan ada surat edaran atau misalkan peraturan-peraturan mengenai perkuliahan itu bisa lebih disebarluaskan ke mahasiswanya supaya nggak miskomunikasi kayak aku yang sekarang ini. Terima kasih. Oke, jadi lebih ke komitmen aja sih kalau misal emang ada minimal dan maksimalnya diseratain semua, karena satu yang melanggar bikin yang lain itu juga berpikir gitu.
Kenapa nggak kayak kelas lain, kenapa kita nggak buat aturan sendiri aja. Jadi menormalisasi pelanggaran itu sih. Karena kalau sejujurnya lebih ke arah surat edaran itu nggak bakal dibaca kalau nggak ada yang nerapin gitu. Kalau udah ada yang nerapin satu dan kebanyakan merasa malu karena nggak nerapin hal yang sama, itu baru efektif menurutku. Ya hybrid, tapi jamnya itu harus sesuai sama itu. Nggak jadwalnya nggak berubah-berubah gitu loh Mas dari dosennya. Soalnya kita nggak tahu Mas, kepentingan kita biasanya mendadak kan. Kalau misalkan jadwal itu bisa diganti-ganti sama dosennya kan, kita kadang nggak bisa ikut ya, nanti kan bisa berpengaruh pada penilaian gitu. Kalau aku sendiri nggak begitu keberatan untuk online semuanya juga nggak keberatan, offline juga keberatan. Enjoy aja, yang penting bareng-bareng gitu. Semoga bisa cepat full offline dengan penerapan protokol yang nggak cuman sebagai syarat doang ya. Kalau misalkan masih ada pandemi COVID-19 nggak apa-apa hybrid, tapi mungkin ada cara lain yang lebih efektif untuk pembagian dari hybrid tersebut. Semoga nanti kedepannya itu lebih kalau misal dosennya itu kiranya ada pembelajaran pengennya offline itu ngasih taunya nggak dadak-dadak, soalnya kan jadi teman-teman juga nggak semuanya itu ada di sekitar Malang, ada juga nanti yang ada di kabupaten. Jadi mungkin itu aja kalau misal mau hybrid dan ada yang mau offline dari itu.